wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Alexander Marwata, mengungkapkan berdasarkan data yang dimiliki Komisi Anti Rasuah, modal menjadi seorang kepala daerah tidaklah sedikit. Alexander membeberkan biaya politik yang harus disiapkan seorang jika ingin menjadi bupati atau wali kota adalah sebesar 30 miliar rupiah. Sedangkan kalau mau jadi gubernur butuh modal 100 miliar rupiah. Begitupun jika mau jadi presiden, disebut Alex membutuhkan biaya yang jauh lebih besar. Apakah ini mengkonfirmasi biaya politik sangat mahal? Apakah politik demokrasi penuh intrik? Apakah demokrasi menghasilkan elit rakus dan mengokohkan oligarki politik? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Pusat Analisis Kebijakan Strategis Bung Erwin Permana. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Erwin. Wabarakatuh, Bung Anggi. Bagaimana kabarnya, Bung Erwin? Alhamdulillah, cerah. Alhamdulillah. Baik, Bung Erwin, lagi-lagi terkait biaya politik dan nampaknya menanggapi isu yang sedang putar-putar atau cawe-cawe koalisi politik. Dan menurut Wakil Ketua KPK bahwa menjadi kepala daerah memerlukan modal yang besar. Apakah lebih besar lagi untuk presiden menurut Anda, Bung Erwin? Rasionalitasnya begitu, Bung Anggi. Jika untuk menjadi bupati saja butuh 30 miliar, untuk menjadi gubernur membutuhkan 100 miliar, maka secara rasionalitas pastinya untuk menjadi seorang presiden itu membutuhkan anggaran yang berkali-kali lipat. Memang tidak ada satu perhitungan resmi ya tentang berapa anggaran dibutuhkan untuk menjadi orang presiden. Memang nggak pernah dihitung ya, berapa sih anggaran yang dibutuhkan untuk menjadi seorang calon presiden. Tapi secara rasionalitas kita bisa bikin semacam simulasi lah ya. Kalau misalnya untuk menjadi seorang gubernur saja butuh 100 miliar, dan itu merupakan angka yang paling murah gitu ya. Maka di Indonesia sekarang ada 38 provinsi. Kita kalikan saja 38 kali 100 miliar. Maka minimum untuk menjadi seorang presiden itu butuh 3,8 triliun. Angka yang paling murah. Sekali lagi saya katakan gitu. Sebab bagaimanapun kalau di level nasional itu membutuhkan konsolidasi-konsolidasi yang lebih rumit, membutuhkan negosiasi-negosiasi yang membutuhkan lebih banyak lagi pihak, stakeholder-nya lebih penting. Bahkan kemudian juga melibatkan kepentingan-kepentingan asing, kepentingan internasional di situ. Sehingga kemudian biayanya nggak akan mungkin 3,8 triliun. Pasti berpuluh-puluh kali lipat dibandingkan dengan itu. Kalau misalnya 10 kali lipatnya saja 38 triliun untuk menjadi seorang presiden gitu. Nah, 38 triliun didapatkan dari mana? Pada titik inilah kemudian masuk kepentingan-kepentingan para saham, kepentingan oligarki, penyandang dana yang mereka menaruh dananya di berbagai macam keranjang gitu ya, di berbagai macam calon presiden, sehingga siapapun nanti akan menjadi presiden pemenang pemilu, maka make sure kepentingan pengusaha itu aman. Baik, Demikian. Bung Erwin. Kemudian yang tadi Anda sebutkan untuk menjadi presiden bisa mencapai mau 4 triliun rupiah gitu. Apakah mahalnya biaya pemilu memunculkan praktik balik modal yang dapat mendorong tindak pidana korupsi, dan apakah kemungkinan di politik pemilu 2024 tidak bisa dihindarkan adanya politik uang, Bung Erwin? Ya, no freelance, nggak ada makan siang yang gratis. Ya, orang untuk dapat makan siang itu ya memang harus berbayar gitu. Begitu juga ketika mereka berpartisipasi dalam satu kontestasi politik, mereka mencari apa? Mereka mencari fasilitas, mencari harta, mencari dunia, mencari kekuasaan, mencari kekayaan.
Kalau mau jujur untuk apa berkuasa ya mencari itu mereka-mereka dalam konteks kapitalis demokrasi sekarang ini bullshit kekuasaan itu akan digunakan untuk mengangkat harkat dan derajat martabat masyarakat. Oh jauh sekali lah itu. Ya jauh panggang dari api. Sekarang ini kalau mendefinisikan kekuasaan itu adalah politik. Ya, politik kekuasaan itu adalah bagi-bagi kepentingan. Begitu kepentingannya nggak selaras, maka compang-camping kekuasaan itu gitu. Seperti koalisi sekarang ini, ya kan baru saja rencana akan ditinggalkan dari koalisinya yang tadinya rencana Anies mau berkoalisi dengan AHY, baru batas wacana saja, wacana Anies akan berkoalisi dengan Caimin gitu, tiba-tiba AHY sudah baper dengan Demokratnya gitu. Artinya apa? Kepentingannya nggak selaras. Memang politik itu adalah bagaimana agar kepentingannya itu bisa tersalurkan, bukan kepentingan masyarakat, kepentingan partai, elit partai, dan juga kroni-kroni partai, ya bukan kepentingan masyarakat gitu. Jadi akhirnya memang kita harus katakan bahwa politik itu untuk meraih kekayaan, ya kekayaan pribadi, ya untuk meraih fasilitas, untuk meraih privilege ya untuk kepentingan bisnis dan segala macam akses yang bisa mereka raih gitu. Nah, apalagi kemudian mereka mendapatkan itu dengan pengorbanan yang besar, ya. Pengorbanan dana yang pada akhirnya ketika mereka meraih kekuasaan yang pasti pertama kali dikembali dilakukan itu adalah mengembalikan dananya gitu. Mereka tidak mendapatkan itu dengan dana saja. Mereka sudah berpikir untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya, apalagi kemudian untuk mendapat kekuasaan itu dengan anggaran yang tidak sedikit. Maka yang paling rasional adalah mengembalikan anggaran berikut keuntungan pastinya gitu. Nah, kalau kita menarik kontestasi politik yang akan terjadi pada tahun 2024 ya, seperti sekarang ini pasti akan mengulang lagi. Kenapa? Karena kita ada pada rule of game yang sama. Ada aturan permainan yang sama dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Jika pada tahun 2019 terjadi yang namanya serangan-serangan fajar, yang namanya politik-politik uang, politik dagang sapi terjadi di situ, maka tidak mungkin pada tahun 2024 hal itu tidak akan terjadi. Pasti hal itu akan terjadi lagi. Sekarang kita perhatikan bagaimana proses negosiasi politik itu terjadi kan, dan sampai sekarang belum pernah klop gitu. Jadi sangat cair sekali. Tidak ada satu nilai yang ajak, yang pasti, yang jadi patokan bersama, yang akan menjadi garansi untuk membangun peradaban di negeri ini menjadi lebih baik. Membangun peradaban pendidikan, peradaban ekonomi, peradaban politik menjadi lebih baik. Itu yang terjadi tidak seperti itu gitu. Yang terjadi sangat cair. Kenapa bisa cair? Karena kepentingan mereka. Ya kalau sejalan dengan A, oke kita berkoalisi kepentingannya. Kalau nggak sejalan kepentingannya kita cari tempat yang lain gitu. Nah jadi politik itu kepentingan para elit, bukan kepentingan masyarakat. Jadi saya meyakini pada pemilu tahun 2024 yang akan kita songsong ini akan terjadi lagi politik uang. Oleh karena itu rakyat harus bersikap satu pemilu yang akan melanggengkan sistem yang busuk ini, maka nyaris tidak ada gunanya untuk masa depan rakyat Indonesia. Baik, Bung Erwin. Kemudian, apakah karena mahalnya biaya politik dalam kontestasi politik tadi menjadi bumerang bagi sistem demokrasi dan keberadaan partai politik di Indonesia? Dan apakah kerusakan sebuah negara bisa dilihat setidaknya dari tingkah laku parpolnya, terutama yang masuk dalam lingkaran kekuasaan, Bung Erwin? Sistem demokrasi itu sendiri sudah merupakan bumerang bagi peradaban manusia. Gitu. Nggak ada yang lebih dahsyat mendatangkan bumerang bagi peradaban manusia selain dari sistem demokrasi yang hari ini masih diagung-agungkan, yang hari ini masih dibela-bela gitu. Kenapa? Karena melalui mekanisme demokrasi itulah kemudian peradaban bumi hari ini dikangkangin oleh berbagai macam hal-hal yang sangat menjijikkan gitu. Baik eksploitasi manusia atas manusia, eksploitasi negara atas negara terjadi. Ya berbagai macam kerusakan terjadi, pergaulan sosial yang buruk berkembangnya, LGBT, AIDS, melalui instrumen politik demokrasi terjadi.
Ya kelaparan di dunia begitu begitu masif sekarang ini. Orang untuk sebatas mendapatkan pangan seimbang aja itu kesulitan. Berkuasanya penguasa-penguasa yang sangat-sangat tidak layak gitu. Terjadi pembantaian di sana sini. Ini bukan mengatasnamakan demokrasi. Kalau demokrasi itu merupakan satu musibah dan bumerang bagi peradaban manusia, maka dengan sendirinya instrumen-instrumen politik uang itu menjadi halal di dalam demokrasi. Walaupun sebagian orang menolak itu, tapi mau menolak bagaimana? Aktor-aktornya itu menghalalkan hal yang serupa. Ya bagi mereka hal yang sangat rasional ketika bisa mendukung, memberikan apa, saya dapat apa. Ya, dalam konteks perhitungan yang sangat kalkulatif, materialistik, ya sifatnya gitu. Nah, jadi dengan sendirinya eh, politik uang itu dengan sendirinya terjadi dan halal saja dalam demokrasi sekaligus ini mengkonfirmasi, membuka mata kita bahwa memang demokrasi itu sistem yang rusak. Ya, bukan bukan politik uangnya yang menjadi bumerang bagi demokrasi. Demokrasi itu yang menjadi bumerang bagi kehidupan kita. Ya, bumerang gitu ya yang mutar. Bumerang itu kan senjata, ya senjata tradisional masyarakat masyarakat di satu daerah tertentu yang dia muter ya, dan dia kemudian memukul balik kita, ya, memukul siapa saja gitu, ya kan, yang tidak diinginkan itu kan bumerang. Jadi memang demokrasi itu merupakan bumerang bagi peradaban masyarakat dan demokrasi itu hanya berpihak kepada segelintir orang, yakni oligarki yang menjadi pengendali utamanya, yakni para keren demikian, Bu. Baik, Bung Erwin. Kemudian, apakah keterpilihan mereka tidak ditentukan dari kualitas dan kapabilitasnya, tapi isi tas atau besaran dana politik yang bersumber dari kantong pribadi ataupun dari penyandang dana, Bung Erwin? Begitulah realitasnya, ya, bukan berdasarkan kualitas tapi berdasarkan isi tas, ya, tidak peduli isi kepalanya apa, yang penting isi tasnya banyak. Isi kepalanya kosong nggak ada masalah, ya, yang penting isi tasnya berisi, ya, tasnya itu banyak isinya. Ya, kita lihat saja yang berkuasa sekarang ini apa isi kepalanya. Ya, karena kebetulan dia disokong oleh orang-orang yang memiliki tas berisi penuh gitu ya, maka jadilah dia menjadi pemimpin ya dengan segala macam pelangak pelongoannya itu gitu. Dengan segala macam jawaban, yo enggak tahu kok ya tanya saya gitu. Urusan masyarakat dia nggak pernah tahu, nggak pernah mengerti. Minta di demo, ketika di demo dia malah foto dengan selebritis ya, berfoto dengan bebek ke Kalimantan ketika masyarakat mengunjunginya dia gitu. Begitu akhir pemimpin-pemimpin yang sangat-sangat tidak capable, ya, pemimpin yang tidak mengerti tentang urusan orang banyak gitu, ya, akibat sistem politik demokrasi seperti sekarang ini. Siapa saja Anda yang mampu Anda membiayai, ya dengan begitu Anda memiliki popularitas di tengah-tengah masyarakat, maka Anda akan jadi politik itu dibangun berdasarkan citra, ya, bukan berdasarkan konsep, kan berdasarkan moral, nggak terlalu penting dia punya 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 moral atau tidak punya moral, punya pengetahuan atau tidak punya pengetahuan gitu, nggak terlalu penting, yang penting punya uang terus kemudian dia bisa membangun citranya sedemikian rupa sebagai wong deso gitu ya, sebagai wong cilik ya berpihak ke masyarakat, itu kan bisa dicitrakan ya dengan sudut kamera yang tepat, ya, dengan momentum-momentum yang pas gitu, ya, dengan mimik-mimik yang bisa di eh, rekayasa sedemikian rupa gitu, maka dia mencitrakan diri sebagai orang yang eh, pro kepada masyarakat. Tapi sekali lagi itu hanya citra. Citra itu hakikatnya kemunafikan gitu. Jadi politik demokrasi itu mereka memang politik kemunafikan. Berbuat harus ada kameranya dulu. Bahkan ingin sholat pun itu disorot dengan kamera gitu, nggak peduli cara sholatnya salah apa betul gitu. Cara tayamumnya juga harus direkam gitu ya, nggak peduli cara tayamumnya salah atau betul gitu. Nah, jadi meraih dukungan manusia dengan segala macam ketidakmampuan, dengan segala macam kekosongan isi kepalanya, nggak peduli benar atau salah gitu, tanpa ada rasa malu sama sekali. Nah, jadi pencitraan dalam demokrasi itu merupakan satu kemunafikan. Tidak begitu cara mengurus
masyarakat. Mengurus masyarakat itu harus dengan basis kapasitas, kapabilitas, dan ikhlas, bukan berdasarkan kepada pencitraan yang pada akhirnya siapa saja yang punya citra bisa berkuasa. Kalau mereka populer, populis, terkenal dengan tengah masyarakat, gitu ya, maka dia akan jadi penguasa. Ya akhirnya kan banyak para selebritis, gitu ya, selebritis yang sangat, sangat pandai main acting depan kamera tanpa dia ngerti apa yang dia aktingkan, tanpa dia paham seni drama yang dia lakoni, gitu ya. Dia betul-betul hanya boneka saja. Dia betul-betul hanya eh, wayang saja di depan kamera tanpa dia paham apa yang dia lakukan. Orang-orang semacam ini karena terkenal akhirnya kemudian menjadi politisi, jadi anggota dewan, ya menjadi kepala daerah gitu. Ya, lagi-lagi ketika dia dalam posisinya sebagai anggota dewan sekaligus sebagai kepala daerah, dia akan memainkan peran panggung. Dia memainkan peran panggung bukan kemudian atas satu kesadaran penuh mengurus masyarakat yang akan dimintai pertanggungjawaban dunia dan akhirat. Nah, ini kan politik nilai kalau seperti itu. Politik yang dibangun di atas satu basis nilai ideologi, yakni ideologi Islam. Jauh nggak pengumuman selebritis berkaitan dengan hal itu. Demikian, Bung. Baik, terakhir Bung Erwin, kemudian apakah praktek-praktek korup yang dilakukan oleh para politisi maupun atau pejabat yang terpilih nantinya bisa dicegah, Bung Erwin? Selama aturan mainnya masih seperti sekarang ini jauh panggang dari api. Ya jauh panggang dari api. Ketika kita berharap apa hal permainan politik ini tidak akan terjadi, nggak akan mungkin. Hal yang sama akan berulang terus, terus gitu. Bisa nggak ini dirubah? Bisa. Ubah dulu cara mainnya. Ya itu sederhananya gitu. Ya, ubah dulu cara permainannya, maka dia akan berubah. Nah, masalahnya selama paradigma berpolitik ini adalah paradigma politik demokrasi kapitalis, maka ya berlaku cara bermain yang ada gitu. Oleh karena itu ketika kita bermimpi ingin merubah cara bermain yang ada sekarang ini, pada akhirnya kita harus bergerak lebih substantif. Kita harus bergerak lebih mendalam, lebih paradigmatis lagi, yakni merubah cara kita berpolitik. Dari politik demokrasi yang tipu-tipu seperti sekarang ini, kita harus ganti dengan sistem politik Islam yang berbasis kepada ideologi Islam, maka dengan sendirinya aturan mainnya akan berubah. Ya, dengan sendirinya kebijakan-kebijakan yang juga akan berubah. Dengan sendirinya dampak dari kebijakan itu akan berubah. Jika selama ini dampaknya adalah penderitaan, kaya miskin luar biasa, fasilitas pendidikan luar biasa sulit untuk diraih, kesehatan juga mahal di tengah-tengah masyarakat yang stunting malah bangun patung. Itu kan fakta dari paradigma politik sekuler demokrasi sekarang ini. Dengan penerapan Islam akan lahir fakta yang berbeda, akan lahir realitas kehidupan masyarakat yang sama sekali berbeda dengan paradigma dengan realitas kehidupan masyarakat seperti yang hari-hari ini kita kita saksikan gitu. Maka merubah aturan main itu harus diawali dengan perubahan paradigma politik. Jika hari ini kita menerapkan politik demokrasi sekuler, maka kita harus ganti dulu nih ya dengan paradigma politik Islam. Dengan sendirinya aturan akan berubah dan dengan sendirinya fakta kehidupan kita yang menderita hari ini akan berubah menjadi fakta kehidupan yang bahagia. Ya. Demikian, Bung. Ya, baik. Jazakallah Bung Erwin untuk kesempatannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan Bung Erwin senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Ya. Demikian kabar petang pada edisi kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suwana diundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.